Ya, hari ini kita membicarakan materi tentang integral ya, sesuatu konsep yang sudah kalian juga tahu mungkin ya pada sekolah menengah atau yang sederajat. Ya, jadi kalau kita sudah membicarakan limit, kemudian kita juga sudah membicarakan turunan, dan sekarang kita membicarakan integral. Ya, integral ini suatu konsep yang berhubungan dengan eh, kalau dalam yang kita bahas ini adalah suatu luas area gitu. Motivasinya berasal dari luas area. Jadi topik yang kita bahas pada pertemuan hari ini dan pertemuan berikutnya adalah tentang eh, ini masalah luas area, kemudian ada integral tertentu, kemudian ada integral tak tentu, kemudian ada substitusi, ya teknik substitusi dan perubahan variabel dalam integral. Oke, jadi awalnya integral ini muncul sebagai masalah luas area. Perhatikan di situ ada misalkan pada gambar satu ada grafik fungsi ya, grafik suatu fungsi fx ya. Nah, misalkan kita ingin menghitung suatu luas daerah, katakanlah daerah itu kita sebut sebagai omega yang dibatasi oleh fungsi tak negatif kontinu ya, f. Jadi fungsi f yang non negatif ya. Non negatif artinya selalu bernilai lebih besar bersama dengan 0 ya. Seperti ini, bentuk kurvanya seperti ini. Yang di bawahnya itu dibatasi oleh sumbu sumbu apa namanya, sumbu x, dibatasi sumbu x yang di bawah ini. Sebelah kiri A kita namakan, dan sebelah kanan B. Pertanyaannya adalah bagaimana cara cara kita menghitung luas area ini, yang area omega ini. Jadi omega yang diwarna ini, warna warna merah ini ya. Nah, tentu saja kita mempunyai gambaran, ya hitung saja masing-masing ini kita bisa lakukan apa partisi potong-potong ya hitung. Nah, tapi masalahnya adalah ini kan gitu ya. Ada berbentuk kurva seperti ini yang tidak seperti dengan mudah kita hitung gitu ya. Tapi sebagai gambaran awal kita bisa melakukan seperti yang saya katakan tadi partisi. Jadi hitung katakanlah daerah ini nanti kita bagi-bagi seperti ini ya. Jadi omega tadi yang besar tadi dipecah menjadi beberapa daerah omega kecil, katakanlah omega 1, omega 2, omega 3 sampai dengan omega n. Ya. Kita bagi selang atau interval AB tadi menjadi sub selang atau sub interval. Seperti ini. Jadi ada x0, ada x1, x1, x2, x2, x3 dan seterusnya, xn minus 1 dan terakhir xn. Jadi x0 itu sama dengan A, kemudian xn sama dengan B. Nah, di sini A sama dengan x0 lebih kecil dari x1, lebih kecil dari x2 dan seterusnya lebih kecil dari xn. Jadi dari kiri ke kanan ya, ini lebih kecil selalu daripada yang sebelah kanan dalam kurva ini ya. Jadi setelah ini kita pecah, apa yang kita lakukan selanjutnya? Jadi kita bisa membuat ini, menghampiri ini dengan menghitung apa namanya luas persegi panjang. Ya, luas persegi panjang ya. Jadi seperti ini. Omega 1, kemudian ada omega 2, ya nanti kita dekati dari atas dan dari bawah seperti itu. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini idenya. Kita bisa mengestimasi luas total omega dengan mengestimasi jumlah masing-masing sub area omega i
Jadi omega I dan menjumlahkannya, ya. Tadi dari masing-masing luas omega total kan tadi kita bagi menjadi sebanyak N, ya. Omega 1, omega 2, dan seterusnya sampai omega N. Kemudian kita bisa mengestimasi luas total omega dengan mengestimasi jumlah masing-masing subarea omega I dan menjumlahkannya, gitu ya. Misalkan MI adalah nilai maksimum F pada interval XI-1 sampai XI. Jadi masing-masing ini XI ada XI-1. Jadi misalkan kita hitung nilai maksimum, jadi M besar seperti ini, maksimum. Jadi untuk ini satu interval, ya. Ilustrasinya kita bisa menghitung nilai maksimum yang kita nyatakan sebagai M besar dan M kecil sebagai nilai minimum. Jadi M besar minimum maksimum F pada daerah R ini, daerah XI dan XI-1 dan XI, dan M kecil itu nilai minimum. Nilai minimum F pada XI-1 dan XI. Nah, sekarang kalau kita lihat, nah kalau M kecil misalnya, M kecil nilai minimum, jadi nilai minimum fungsi itu ada di sini misalnya, ya. Dari ini, ya, misalnya ada di sini, ya, kemudian nilai maksimum ada di sini. Nah, di sini kita bisa bentuk persegi panjang kan. Nah, dengan ini lebarnya XI dikurangi XI-1 dan ini panjangnya M kecil I ini tadi karena nilai fungsi pada ini panjangnya, ya. Dan ini luas ini kita namakan yang untuk yang kecil ini kita namakan R kecil I. Kemudian untuk yang besar, yang besar yang di sini tadi luas ini, ya, yang di sini nilai maksimumnya saya beri tanda di situ, ya. Tadi dari maksimum kita tarik garis gitu, ya. Oke, kita namakan luasnya R besar I. Uh, R besar I, kemudian kalau kita lihat dari sini, kemudian kita bandingkan dengan ini, otomatis yang ini pasti lebih kecil dari yang ini kan, luas area yang R besar I pasti lebih besar daripada R kecil I kan. Nah, kalau kita amati lebih lanjut, nah kalau kita gabung ketiga-tiganya ini, maka kita jelas melihat bahwa R kecil I akan selalu lebih kecil dari luas omega yang ini, dan selalu lebih kecil atau sama dengan, ya. Jadi saya ulangi, lebih luas RI lebih kecil atau sama dengan luas omega I, dan luas omega I lebih kecil atau sama dengan luas RI, ya. Oke, jadi kita memikirkan caranya seperti ini, bagaimana gitu, ya. Jadi cari yang minimum dan cari yang maksimum dari masing-masing nilai fungsi pada rentang ini atau pada interval ini. Oke. Nah, mengingat luas persegi panjang itu adalah panjang lebar, jadi panjangnya kita nyatakan sebagai ini tadi. Ini panjangnya M kecil untuk yang minimum, nilai F minimum di sini. Kemudian yang untuk yang maksimum kita nyatakan sebagai M besar. Oke, jadi panjangnya, luas dari persegi panjang ini adalah panjang kali lebar. Lebarnya adalah ini, ya. Ini juga lebar. Ini panjangnya. Nah, masing-masing tadi M kecil I kali selisih dari masing-masing ini, ya. Selisih dari intervalnya itu. Interval dari XI-1 sampai XI, ya. Nah, kita lihat seperti ini. M kecil I kali ini, delta ini, jadi XI dikurangi XI-1. Ini juga sama. Nah,
interval ini dibuat sedemikian hingga sama ya. Jadi seperti ini ya, sama. Jadi M besar I untuk yang ini kali delta XI atau XI dikurangi XI minus 1. Ini juga sama MI kali delta XI. Oke, jadi ini delta XI, ini delta XI. Jadi kita lihat bahwa M kecil I kali delta XI itu akan selalu lebih kecil sama dengan luas omega I, lebih kecil sama dengan M besar I kali delta XI. Kesamaan ini berlaku untuk I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan N. Dan apabila kita jumlahkan, ya, ada M1 tadi, jadi masing-masing kita buat tidak hanya di sini kita bisa buat, di sini juga kita bisa buat, dengan cara yang sama, ini juga kita buat sama ya. Potongan ini sama, cuma dicari nilai minimum, nilai maksimum pada setiap potongan itu ya. Jadi dipotong-potong-potong ya, cari minimum, cari maksimum. Oke, jadi akan ada sebanyak N, M1 delta X1 plus M2 kali delta X2 plus Fn kali delta Xn. Oke, kalau kita jumlahkan, M1 kali delta X1 plus M2 kali delta X2 dan Mn kali delta Xn itu akan lebih kecil dari luas omega. Demikian pula, luas omega akan lebih kecil sama dengan M1 kali delta X1 plus M2 kali delta X2 dan seterusnya sampai Mn kali delta Xn. Jadi seperti ini. Nah, kalau kita jumlahkan yang tadi M kecil tadi seperti ini kira-kira ya, di bawah kurva jadinya. M besar itu akan selalu ada di atas kurva seperti ini ya. Oke, atau kurva ada ini ya. Jumlah bawah dan kalau kita jumlahkan ini disebut sebagai jumlah bawah. Ini disebut dengan jumlah atas. Yang sini ini disebut dengan jumlah bawah. Ini disebut dengan jumlah atas. Jumlah atas. Oke, seperti itu. Ada jumlah bawah dan ada jumlah atas. Jadi jumlah M kecil kali delta X kecil itu semuanya sampai dengan N, misalnya kita buat ada deltanya, itu disebut sebagai jumlah bawah atau lower sum. Di lower sum. Sedangkan jumlah dengan bentuk M besar 1 kali delta X1 plus M besar 2 kali delta X2 dan seterusnya sampai dengan M besar N kali delta Xn disebut sebagai jumlah atas atau upper sum untuk F ya. Jadi kita bisa katakan bahwa luas omega itu harusnya lebih besar atau sama dengan luas jumlah bawah dan lebih kecil atau sama dengan jumlah atas. Jadi omega akan selalu berada di antara luas ya atau R kecil tadi dan R besar seperti yang kita lihat pada sebelumnya. Nah, di sini suatu sifat penting yang merupakan sumber dari suatu teorema itu mengatakan bahwa jika suatu fungsi f kontinu pada selang AB, tertutup AB, maka terdapat satu dan hanya satu bilangan yang memenuhi area tersebut. Ya, jadi kalau kontinu pada selang AB, kontinu ya, dan secara kontinu saya rasa sudah jelas, secara kontinu saat nilai fungsi ada, limit fx pada saat x menuju nilai titik tertentu tersebut ada dan nilai limit kiri limit kanan ada dan nilainya sama, kemudian nilai limit ini sama dengan nilai fungsi kan gitu ya. Jadi continue.
Nah, jika F continue pada selang tertutup AB, maka terdapat satu dan hanya satu bilangan yang memenuhi luas area tersebut. Oke, ini menjamin hanya ada satu bilangan yang memenuhi luas area tersebut. Nah, bilangan inilah yang nanti disebut sebagai integral. Ya, kita nah, partisi tadi selang tertutup AB adalah sejumlah berhingga subhimpunan A subhimpunan AB selang tertutup AB yang berisi di titik A dan B. Nah, kita bisa buat indeks elemen-elemen partisi menurut aturan urutan alamiahnya ya, natural ordering gitu ya. Jadi kita bisa tulis P sama dengan ini namakan partisi X0, X1, X2 sampai dengan Xn adalah partisi dari selang AB dan kita simpulkan bahwa A X0, X1 sampai dengan Xn itu sama dengan B. Oke, partisi dari selang AB dan kita simpulkan bahwa A, X0, X1 sampai dengan Xn itu sama lebih kecil dari Xn itu sama dengan B. Jika P X0, X1, Xn tadi adalah partisi pada AB, jadi P tadi ini ya dengan B tadi seperti ini. Kemudian ya berdasarkan ini kita simpulkan bahwa ini tadi ya. Oke. Nah, ini kemudian partisi tadi kalau kita pecah menjadi beberapa selang berhingga X0, X1, X1, X2 dan seterusnya sampai Xn minus 1 Xn dengan panjang delta X1, delta X2 dan seterusnya sampai delta Xn ya. Jadi ini namanya delta X1 yang di sini tadi. Ini delta X1, ini delta X2, ini delta Xn ya. Jadi delta Xn. Jadi ini oke. Nah, jadi kalau kita kembali lagi lihat ke yang apa yang saya katakan tadi, jadi masing-masing jumlah tadi disebut dengan lower sum untuk yang M kecil kalikan sampai dengan Xn, kemudian untuk yang atas kita peroleh upper sum gitu ya, jumlah ini. Oke. Nah, saya ilustrasikan dengan contoh. Jadi misalkan contoh fungsi fx sama dengan x kuadrat ya. Contoh fungsi fx sama dengan x kuadrat. Fungsi ini kontinu pada 01. 01. 01. Jadi tidak ada masalah di sini fungsinya. 01 partisi P. Nah, ini misalnya contoh partisi 0, seperempat, setengah, 1. Tidak harus begini ya. Bisa aja daerah yang lain gitu ya. Kita memecah selang 01 jadi 3 subselang. Jadi X0, X1 jadi 0 sampai seperempat, kemudian X1, X2 seperempat sampai setengah, dan X2, X3 setengah sampai 1. Ya. Seperti ini selangnya.
Ini contoh saja ya. Jadi tidak mesti seperti ini, sekali lagi bisa jadi misalnya 0, setengah, dari setengah 1 gitu, bisa jadi hanya 3 gitu ya. Nah, panjangnya ada tinggal dikurangi saja, 1/4 dikurangi 0, kemudian, setengah dikurangi 1/4, eee, delta X3, kemudian 1 dikurangi setengah, ya, 1 dikurangi setengah. Nah, di sini fungsi f adalah fungsi naik pada 0,1 ya, eee, iya, fungsi naik pada 0,1. Oke, kurang lebih begini grafik fungsi itu, X01. Ya, mungkin saya akan plotkan nanti ke 0,1 jadi 0,4, eee, X1 dan X2 1/4 setengah dan seterusnya ini ya. Tinggal dikurangkan, jadi ini setengah-setengah, 1/4, 1/4, setengah-setengah. Fungsi f adalah fungsi naik pada 0,1 sehingga nilai maksimumnya adalah ujung pada ujung kanan. Jadi maksudnya, oke, saya akan gambar plotkan saja. X kuadrat X 0. Oke, jadi saya akan perjelas. Jadi ini saya akan gambarkan versi fx sama x kuadrat. Jadi ini fungsi fx sama x kuadrat pada 0,1. Jadi skalanya lebih apa namanya? Plotnya lebih besar, jadi untuk perjelas. Ya, jadi continue pada 0,1, partisi P 0/4 setengah 1. Jadi dibagi menjadi ini. Jadi grafik fungsinya seperti ini. 1/4 itu 0,25. Jadi kira-kira berada di sini. 0, di sini 0,3, berarti di sini 0, ini. Kurang lebih seperti ini. Kemudian yang berikutnya, setengah ya. Jadi 1/4 setengah 1. Oke. Setengah ada di sini ya. Oke. Ya, ini jadi X0, X1 1/4, kemudian di sini 1/4 setengah dan setengah 1. Ya, X0. Jadi seperti ini. Oke, di sini X0-nya di sini. Di sini X1. Kemudian di sini X2, kemudian X3. Oke.
1 sampai 1. Oke, jadi saya garis saja juga. Ya, jadi ini partisinya tadi X0, X1, X1, X2, X2, X3. Ya. Oke, jadi ini graf ya, ini grafik fungsi yang tadi ya. Jadi yang dimaksud monoton naik tadi adalah setiap kali kita bergerak ke kanan dia tidak pernah turun, gitu ya, tidak pernah turun atau ya tidak pernah turun, jadi naik terus. Atau dengan kata lain nilai fungsi yang untuk X0, X1 selalu lebih kecil yang di sebelah kiri, gitu. Sebelah kiri akan selalu lebih kecil daripada yang di sebelah kanan, gitu ya, X0, X1. Oke, kita lihat sekarang antara X0 dan X1. Sekarang fokuskan misalnya di sini. Saya berikan tanda sini X0, kita fokus di sini X0 dan X1. Sorry, nggak usah di ini. Antara X0 dan X1, kita lihat M1, kita namakan M1 adalah nilai fungsi pada nilai yang lebih kecil ya, X0 atau 1 ya. Pastinya kita lihat dari grafik fungsi ini lebih kecil dari M1 sama dengan 0 ya. Kemudian antara X1 dan X2 pastinya nilai paling kecil ada di pada X1 ya, antara X1 dan X2. Jadi M2 M2 ini sama dengan nilai fungsi F pada 0,25 yang ini. Ya, di sini kita lihat pada pada ini 0,25 atau ya 0,25. Berarti F seperempat sama dengan 1/16. Jadi di sini 1/16 nilainya ya. Demikian pula pada saat X2, X3 nilainya adalah M3, M kecil ya, M3 ini. Ini harusnya indeks ya, saya nggak usah tulis ini. Jadi M3 sama dengan nilai fungsi pada X-2 karena ini lebih kecil dibandingkan dengan X3 ya. Kita lihat ini naik terus ya. Jadi selalu yang paling kiri lebih kecil. Jadi mungkin saya akan tulis lengkap aja F nilai fungsi pada saat 0 ini sama dengan 0. Nilai fungsi pada saat setengah ya. Sorry, seperempat sama dengan 1/16. Ada pastinya F F3 sama dengan F dari setengah sama dengan 1/4 ya. Jadi sama persis dengan ada di sini. Oke, yang ini ya. Nah, demikian pula untuk M besar ya akan berada di sebelah kanan. Nah, di sini antara X0 dan X1 M besar ya M besar M1 kita sebut itu ya, M1 sama dengan F antara X0 dan X1 pasti X1 yang lebih besar ya dari sini. F dari 1/4 sama dengan 1/16. Oke, saya taruh sini aja biar. Oke, kemudian M2 saya tulis di bawahnya saja M2 itu sama dengan nilai fungsi pada ini X2 ya. Jadi F dari ini 1/4 atau 0,25 ini 0,5. Jadi 0, F dari setengah ya. Setengah. Dengan 1/4. Oke. Kemudian antara X2 dan X3 nilai yang paling besar ada pada di sini pastinya ya. M3 itu sama dengan F1 sama dengan 1. Oke. Nah, sekarang kita tinggal menghitung jumlah dari perkalian M masing-masing M besar dan M kecil dengan lebar dari intervalnya ya. Jadi kita akan melakukan ini.
Oke. M1 kalikan dengan delta X1, M2 kalikan delta X2, M3 kali delta X3. Kemudian dengan cara yang sama, M1 kecil kalikan dengan X1, delta X1, dan M2 kalikan dengan delta X2, dan seterusnya. Nah, kalau kita hitung, maka kita akan peroleh jumlah atas UFV itu sama dengan M1 kali delta X1, M2 kali delta X2, dan seterusnya, M3 kali delta X3. Ya, 1/16 kali 1/4 plus 1/4 kali 1/4 plus 1 kali setengah sama dengan 37/64. Kemudian LF V lowernya yang bawah, M kecil kali delta X1, M2 kali delta X2, dan M3 kali delta X3. 0 kali 1/4 plus 1/4 ini ya, 1/16 kali 1/4 plus 1/4 kali setengah sama dengan 9/60. Nah, di sini jumlah atas dan jumlah bawahnya tidak sama. Nah, nanti berdasarkan teorema yang tadi, nanti akan ada suatu bilangan yang memenuhi ini. Jumlah bawah dan jumlah atasnya sama. Nah, itulah yang akan nanti kita sebut sebagai integral. Ya. Oke. Jika fungsi f kontinu pada AB, terdapat satu dan hanya satu bilangan I yang memenuhi kesamaan nih, LFV lebih kecil dari I, lebih kecil dari UFV, jadi jumlah bawah dan lebih kecil dari atas. Ya, hanya satu bilangan I ini, jadi hanya satu bilangan yang berada antara ini dan ini. Gitu ya. Atau kita bisa kita katakan nanti akan sama tiga-tiganya ini, dan bilangan I inilah yang kita inginkan. Nah, jika F kontinu pada AB dan bilangan tunggal I memenuhi kesamaan ini, LF P lebih kecil sama dengan I lebih kecil sama dengan UFV, untuk semua partisi P pada AB maka disebut sebagai integral tertentu atau definite integral dari F integral tertentu F dari A ke B, yang kita notasikan sebagai atau kita tuliskan sebagai integral dari AB fx dx. Oke. Nah, bilangan A disebut batas bawah integral, dan B kita sebut sebagai batas atas integral. Nah, fungsi f-nya yang kita integralkan disebut sebagai integran. F-nya disebut sebagai integral. Nah, contoh yang ini misalnya suatu fungsi fx sama dengan 3, jadi suatu fungsi konstan untuk semua x pada AB. Jadi kita tahu bahwa integral dari AB fx dx sama dengan 3 kali x kan gitu ya. Kalau dalam ini mungkin kalau kita hafal, tapi poin saya bukan di situ. Jadi kita ingin melihat ini sebagai jumlah atas dan jumlah bawah tadi. Integral dari AB fx dx sama dengan 3 kali b minus a. Ya. Kalau kita ambil partisi x0, x1, xn, partisi sebarang pada AB, ya, dan kita mengetahui bahwa f itu konstan pada AB, maka akan konstan juga pada subselang xi minus 1 sampai xi ya. Jadi karena konstan, jadi berupa garis saja. X sama dengan 3, berupa hanya garis lurus gitu ya. Sehingga pada kasus ini kita peroleh M besar I sama dengan M kecil I. Ya, kalau kita hitung jumlah atasnya 3 kali delta XI, 3 kali delta X2, X1 ya, 3 kali delta X1, dan seterusnya sampai 3 kali delta XN. 3 kali delta X1, X2, dan seterusnya sampai XN. Nah, X1, delta X1, X1 kurang X0, X2, X2 dikurang X1, dan seterusnya sampai ini, XN dikurang XN minus 1. Nah, di sini akan ada beberapa suku yang saling meniadakan ya. X1 akan di ini oleh ini, kedua juga akan berikutnya gitu ya, dan seterusnya sampai nanti kita akan melihat ini ya. Ini akan ditiadakan oleh yang sebelumnya gitu ya. Sehingga sisanya adalah xn dikurangi
X0 dan Xn itu sama dengan B dan X0 sama dengan A. Jadi 3B minus A. 3 kali B minus A. Demikian pula untuk yang jumlah bawah, sama kebetulan ya, di sana fungsi konstan, 3 kali delta X1 X2 plus Xn, delta Xn. Jadi sama seperti tadi akan kita peroleh ini. Jadi meniadakan sama persis seperti tadi. Ini juga akan sering ditiadakan. Ada yang sebelumnya ini. Oke, sehingga menjadi 3Xn kurang X0. Nah, 3B minus A juga. Dengan demikian, 3B minus A lebih kecil sama dengan UFV dan lebih besar sama dengan LFV. Nah, karena berlaku untuk sebarang partisi tadi, kita akan simpulkan bahwa integral dari A, B, Fx dx sama dengan 3 kali B minus A. Ya, seperti itu. Nah, di sini yang jadi masalah biasanya adalah pembentukan partisi seperti apa yang agar ini semua bisa, padahal kita harus mengambil partisi secara sebarang yang asal memenuhi ini. Nah, itu menjadi masalah karena kadang-kadang hasilnya tidak sama, gitu, seperti tadi ya. Bagaimana caranya kita menentukan ini? Ada ini, gitu ya, berbeda jumlahnya. Nah, kita tidak akan bahas terlalu dalam lagi ke sana, tapi kita akan memanfaatkan apa yang disebut sebagai teorema fundamental kalkulus integral. Pada saat kita membicarakan ini, kita membahas suatu konsep yang disebut sebagai antiderivatif. Ya, antiderivatif. Misalkan F kontinu pada AB, ya, selanjutnya AB. Di sini suatu fungsi G disebut sebagai antiderivatif F pada AB jika dan hanya jika G kontinu pada AB dan G aksen X sama dengan Fx untuk semua X anggota AB. Oke. Nah, di sini jauh lebih dimudahkan. Ya, tidak usah menghitung partisi tadi, tapi memang motivasi awalnya dari sana ya. Nah, dengan mengetahui ini kita bisa memanfaatkan apa yang kita ketahui tentang turunan ya untuk menghitung integral. Jadi dengan ini kita bisa menghitung jika F kontinu pada AB, selang tutup AB, dan jika G antiderivatif F pada AB, maka integral dari AB Ft dt sama dengan GB dikurangi GA. Jadi asalkan G adalah antiderivatif. Antiderivatif adalah suatu fungsi yang apabila diturunkan akan menjadi integran. Itu di sini yang ingin ditekankan. Ya. Nah, oleh karena itu kita harus tahu bagaimana menurunkan sehingga kita bisa mengetahui bahwa G adalah suatu antiderivatif. Oke. Nah, sebagai contoh, hitunglah integral dari 1 sampai 4 x kuadrat dx. Seperti ini misalnya ya. Nah, kita tahu bahwa antiderivatif untuk f, jadi fx-nya sama dengan x kuadrat. Jadi ini integrannya x kuadrat ini. Fx sama x kuadrat adalah antiderivatifnya adalah gx sama dengan sepertiga x pangkat 3. Kenapa? Karena kalau kita turunkan sepertiga kali x pangkat 3, maaf, sepertiga kali x pangkat 3, kalau kita turunkan menjadi 3 kali x pangkat 2, kan? 3 kali sepertiga x pangkat 2 atau x kuadrat, kan gitu ya. Jadi Gx adalah antiderivatif dari ini, kan gitu ya. Sehingga integral dari 1 sampai 4 x kuadrat dx sama dengan G4 dikurangi G1. Jadi Gx-nya ini. Kita cari dulu antiderivatifnya. Artinya suatu fungsi yang kalau kita turunkan akan menghasilkan fx sama dengan x kuadrat. Nah, oleh karena itu ini akan menjadi G4 dikurangi G1 sesuai dengan teorema ini tadi. Gb dikurangi Ga. Integral dari AB Ft dt itu sama dengan Gb dikurangi Ga.
Nah, di sini FTDT bisa diganti FYD, Y, FZD, terserah apapun di sini ya. Karena ini yang penting kita punya antiderivatif untuk F. Oke. Nah, G4 dikurangi G1 sama dengan sepertiga kali 4 pangkat 3 dikurangi sepertiga kali 1 pangkat 3 sama dengan 21. Ya. Nah, biasanya kita tulis sebenarnya GX, ini ya, AB seperti ini. Kurung ini atau yang paling sering juga kita gunakan notasi seperti ini. Jadi GX biasanya diisi ini ya, seperti ini ya kan yang paling lazim di sini ini B kan gitu ya. Dan lebih lengkapnya lagi biasanya ditulis begini. X sama dengan A, biar tidak membingungkan, jadi ditulis di sini X sama dengan B. Batas atasnya B, batas bawahnya. Seperti ini biasanya ya. Jadi GX sama B seperti ini. Ya, atau A dan B cukup ya, asalkan konteksnya jelas. Oke, sehingga kita bisa tuliskan ini sebagai integral dari 1 sampai 4 X kuadrat dx sama dengan sepertiga X pangkat 3 dari 1 sampai 4 sepertiga kali 4 pangkat 3 dikurangi sepertiga kali 1 pangkat 3 sama dengan 21. Oke. Nah, integral dari fungsi yang non negatif, jadi nilainya tidak nol gitu ya, tidak negatif yang jelas ya, yang non negatif jadi bisa 0 sampai positif, itu hasilnya harusnya non negatif juga. Kalau hasilnya negatif itu pasti salah ya. Itu ketentuannya. Jadi di sini bisa kita tuliskan sebagai ini tadi. Oke. Waktu juga sudah mau ini. Oke, sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Izin Ada. bertanya. Ya, silakan. Siapa ini? Anggi ya. Nilo Anggi Asmara. Oke, silakan Anggi ya. Iya, tanya apa? Eh, mengenai yang sebelum teori kalkulusnya itu yang dicoret-coret itu, Pak. Oh, yang ini. Kenapa XN min 2-nya juga dicoret, Pak? Iya, karena nanti akan dicoret oleh yang sebelumnya. Di sini nggak kelihatan karena banyak ya. Jadi di sini menunjukkan banyak sekali, tapi tidak perlu pasti ini akan hilang kalau kita melihat pola. eh, Begitu xn x1 dikurangi x0, di sini x2 dikurangi x1, ini pasti akan hilang yang di sini dan di sini. Akan dihilangkan oleh yang di sebelumnya. Oleh karena itu yang di sini dan di sini pasti yang di sini akan dihilangkan. Kecuali yang terakhir di sini, sorry, yang terakhir yang di sininya tidak akan hilang karena sudah habis gitu. Di sini akan dihilangkan yang sebelum. Jadi yang kalau saya mau tuliskan di sini misalnya x ya di underscore ya untuk indeks n minus berapa n minus berapa di sini n minus 2 kurangi x misalnya n minus 3 gitu ya. Ini akan ditidakkan oleh sebelumnya gitu. Jadi ini akan menidakkan ini gitu. Jadi tapi ini tidak saya tulis ini banyak. Jadi titik-titik 3 ini menyatakan banyak operasi yang tidak dituliskan gitu, tapi kita bisa melihat dari pola ya. Oke, apakah jelas Anggi? Jadi yang Berarti ya ya, Pak. Ya, silakan Bapak dulu. enggak kamu naik apa? Eh, Silakan silakan. yang berarti selalu yang akhir dikurangin yang awal, hasil akhirnya itu, Pak. Yang akhir dikurangi awal. Uh, harusnya harusnya begitu ya, karena ini kan jadi batas atas. Oke, gini. Ya, ya. Jadi gini. Kalau dari gambar ini, gambar grafik fungsi, kalau kamu lihat tadi, ya, jadi sorry, mana yang lebih lengkap? Oke, jadi kan begini ya. Ini kan yang di bawah ya. Ini yang XN yang paling atas ya. Jadi yang atas batas atas batas bawah. Sorry, batas bawah batas atas yang XN yang di kanan yang di sebelah kanan nilainya lebih besar.
yang sebelah kiri nilainya lebih kecil. Sehingga nanti harusnya memang seperti ini, yang terakhir harusnya dikurangi X0 gitu harusnya. Karena ini yang atas ini kurangi bawah kan sesuai dengan integral yang sesuai juga dengan ini. Pasti akan kita peroleh GB dikurangi GA gitu. Harusnya begitu. Nah, kalau kecuali kita salah berarti salah satu di yang bawahnya dikurangi yang atas gitu. Ya. Jadi seperti itu harusnya. Ya, yang sini. Tapi di sini saya tidak akan tekankan ini terlalu apa namanya untuk kalian yang penting hanya tahu aja di sini. Yang saya fokuskan nanti tetap di sini ya, karena ini hanya satu SKS juga, jadi tidak seperti dulu. Jadi hanya tahu bahwa motivasinya berasal dari sini. Idenya, ide pengintegralan itu berasal dari luas area itu yang ingin saya katakan. Oke, Anggi, apakah masih belum jelas? Ada yang perlu saya ini lagi? Masih belum jelas? Sudah jelas, Pak. Terima kasih. Oke, ya sama-sama. Apakah ada lagi yang lain yang belum jelas? Atau masih ada yang tidak dipahami? Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Desa Di sini Made. saya mau bertanya. Perkenalkan saya Pepita dengan NIM akhir 35. Oh, Pepita. Di sini saya Ah, ya, iya, ya, di oke. sini saya mau bertanya tentang yang bagian soal selang dengan partisi itu yang di awal-awal. Jadi ada dijelasin kalau f(x) kuadrat itu kan merupakan fungsi naik ya, Pak. Apakah fungsi Ya. naik atau fungsi turun ini punya pengaruh ya ke pengerjaan integral ini, Pak? Sekian aja. Oh, punya. Ada. Jadi kalau fungsi turun, oke, saya buat ini dulu ya. Mungkin saya ilustrasikan sekilas saja ya. Jadi saya akan ini dulu. Bentar. X kuadrat. Oke, ya seperti yang kita bisa lihat ini adalah fungsi X kuadrat juga, tapi yang saya ambil dari negatif ya. Nah, kalau ini, kalau tadi saya mengatakan monoton naik dari nilai sebelah kiri selalu lebih kecil dari sebelah kanan, ini juga sebenarnya sama, ya, sama nilai X-nya lebih kecil di sebelah kiri, tapi terbalik di sini, ya. Ini semua grafik fungsi fx kuadrat, fx sama x kuadrat, tapi ini di sini pada negatif sampai dengan 0 itu turun ya. Jadi nilai fungsi yang sebelah kiri selalu lebih besar daripada yang sebelah kanan. Jadi turun dia. Jadi misalnya, oke, kalau kita lihat di sini saya akan ekspor saja biar lebih jelas. Nah, ini kan yang tadi ya, yang kiri. Jadi kalau misalnya kita partisi, katakanlah begini ya, ini mungkin ya seperti ini. Saya ambil contoh aja, mungkin tidak harus sama dengan partisi yang tadi ya. Kita ambil contoh saja, misalnya seperti ini. Ya, saya ambil contoh kita partisi menjadi ini ya. Ya. Nah, sekarang katakanlah ini saya namakan X0, X1, ini X2, ini X3-nya di sini yang menuju ke ya, jadi menuju yang di 0 ya. Nah, di sini antara pada X0, jadi ini kan deltanya misalnya ini minus setengah dikurangi 2, dikurangi minus 2 atau sama dengan setengah kan. Jaraknya kan setengah. Ya. Nah, kalau kita lihat contoh saja ya, saya nggak hitung semua, tapi kalian bisa paham. Jadi M1 nilai terkecil yang mana antara ini dan ini? Antara X minus 2 dan minus setengah, 1,5 ini. Kan ini kan, ini yang lebih kecil kan dibandingkan ini kan nilainya lebih besar. Jangan lihat yang sebelah kiri atau sebelah kanan yang ini.
nilai fungsi adalah ini yang sesuai dengan ini ya. Nilainya 4 pada X sama dengan 2. Pada saat X sama dengan minus 1,5, nilainya di sini 2, sekian lebih ya, gitu ya. Jadi M1 adalah nilai F pada minus 1,5 gitu ya. M-nya, M besarnya itu nilai F pada minus 2. Jadi bukan selalu lebih yang di kiri akan menjadi M kecil dan di sebelah kanan akan menjadi M besar. Ya, kalau dia naik fungsinya monoton naik dari kiri ke kanan seperti tadi, ya. Makanya tadi saya bilang untuk contoh yang fungsi fx kuadrat yang nilainya pada 0,1. Kalau ini kita ambil tidak berlaku. Ini juga sama. M1 akan selalu yang di sebelah kanan karena ini monoton turun ya. F minus 1. Ya. M besarnya M2 harusnya ya. M2 besar ini M besar 2 ya. F minus 1,5. Begitu pula dan seterusnya. Kalau kita ambil X2, X3 ya sama ya. X2, X3, M3 katakanlah berarti F dari yang lebih kecil dari ini, F X3. Jadi F0. M-nya M3 sama dengan F dari minus 1. Ini yang lebih besar nilainya gitu. Ya nanti intervalnya panjang kan tidak masalah dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri kan tidak masalah karena itu panjang atau jarak. Tidak masalah yang masalah adalah nilai fungsi tinggi ininya berdasarkan pada nilai fungsi masalahnya. Ya. Oke. Jadi kalau kita jumlahkan nanti mungkin hasilnya tidak akan sama untuk contoh. Oke, apakah menjawab pertanyaannya seperti Pepita ya? Iya, Pak. Oke, Menjawab banget. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Oke. Nah, apakah ada pertanyaan lagi yang lain? Sudah? Baik, karena waktu juga sudah habis, biar tidak mengambil jam kuliah yang lain, saya stop sharing. Ya, kalau ada pertanyaan silakan nanti kita diskusikan ya. Baik, saya rasa hari ini cukup sekian. Terima kasih, sampai bertemu lagi.